Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah di mana dirinya tidak pantas bersamamu. Ya, saya merasakan energi di sini di mana sebenarnya dirinya itu hanya memanfaatkan, dirinya hanya untuk persinggahan atau hanya melukai. Ya, kira-kira bagaimana energinya saat ini untuk dirimu yang mana untuk lebih berjaga-jaga, bisa mengambil keputusan dan untuk introspeksi juga ya. Kalaupun kalianlah yang terkoneksi ya di readingan ini. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Maaf agak sedikit berisik ya. Di rumah lagi ramai. Di depan jalan juga ada perbaikan ya. Jadi maaf kalau berisik dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dimana dirinya tidak pantas untukmu ya. Ini kenapa sampai bicara kok kayaknya agak ekstrim ya, dirinya tidak pantas untuk kamu, karena ya ada beberapa yang berdrama gitu sehingga kamu kadang-kadang bingung ini orang ini baik atau jahat ya. Nah, terkadang kita gitu ya, orang-orang banyak berdrama sehingga kita nih bingung, kita tetap bersamanya ataukah kita pergi dari dirinya ya, karena hubungan ini tarik ulur ya. Kita lihat apa pesan semesta kepadamu yang mana kondisimu saat ini. Kalau memang ini energimu berarti pesan ini untukmu ya. Kalau memang kamu tidak terjadi dengan artinya kartu ini ya, readingan ini tidak terjadi pada hidupmu, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Jadi kamu yang menyesuaikan, menentukan saja. Kenapa? Karena ini energi general ya, energi banyak orang. Jadi energi yang paling tinggi dari tema kita yang saya bacakan ya. Kalau kamu energinya lemah di bawah ya berarti bukan untuk kamu. Kamu mau 100% energimu silahkan. Jadi di sini tentukan aja di mana energimu karena ini energi banyak orang campuran ya. Oke. Di sini ada justice ya. Di sini tidak ada keseimbangan. Ya, tidak ada keseimbangan. Keseimbangan apa, Kak? Keseimbangan energi. Energi apa, Kak? Contohnya dekat dia aja kita langsung kayak nggak nyaman. Ini bisa juga keseimbangan dalam artian entah uang, entah pikiran, tenaga. Ya, kamu selalu yang memberi ataupun mungkin dia ya. Kalau seandainya dia yang selalu memberi berarti ya kamu introspeksi bahwa saya sudah menyakiti hati seseorang. Tapi kalau ini di dirimu, ini berarti dirinya tidak cocok untukmu. Kenapa? Karena dia yang mau menerima terus, kamu yang berkorban terus, kamu yang memberi terus. Ya. Jadi harus ada keseimbangan, saling menopang, saling mensupport, saling menyayangi, mencintai, melindungi, menghargai. Di sini tidak ada. Ya, pincang atau timpang. Kalau kita ini berat sebelah. Ya, dimana semesta bilang ya, kalau orang-orang yang pantas bersamamu adalah orang-orang yang seimbang. Bukan hanya mau menerima atau bukan hanya memberi saja. Kasihan yang memberi, yang menerima enak-enaknya saja. Ya.
Tapi aku cinta dia, Kak Ica. Ya iya, cinta itu kan buta. Tapi harus pakai logika dong. Tapi dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Iya, kadang-kadang baik supaya kamu tidak bisa, artinya gini. Kadang-kadang ya orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, saya merasakan di sini kan drama. Dimana dia tidak mau melepaskan supply yang mana kamu masih bermanfaat untuknya. Makanya dia tarik ulur. Dia bikin kesalahan, ujung-ujungnya dibilang minta maaf. Tetapi ujung-ujungnya lagi, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Berarti kan dia tidak menghargai kamu. Cuman omong doang. Ya, jadi di sini semesta mau sampaikan ya, orang-orang yang tidak pantas untuk kamu adalah orang-orang yang tidak mengerti akan dirimu, ya, hanya mau menerima saja, ya, hanya mau enaknya saja, tidak mau memberi. Nah itu, ya, oke. Di sini ada the emperor, orang yang cuek, nggak peka. Kita harus peka sedikit. Tapi kalau dia cuek-cuek sama kamu, berarti kamu itu salah satu ya dari kesibukan lainnya yang dimana kamu tuh tidak diprioritaskan, karena ada kesibukan lainnya yang dia prioritaskan. Jadi bahkan dia hanya melihatmu dari jauh, bukan mau melihatmu dari dekat atau fokus terhadapmu. Kalau kita melihat dari jauh kan seolah-olah kayak biasa aja, nggak terlalu penting gitu. Iya kan? Coba kalau kalian lihat orang dari jauh, nggak terlalu penting kan dia. Tetapi coba kalau kalian fokus, pasti ingin dekat. Iya kan? Coba kamu membaca dengan jarak jauh, pasti kamu nggak bisa baca gitu. Nggak bisa baca dengan jelas. Tapi kalau betul-betul fokus duduk di atas meja, duduk di kursi, baca di atas meja gitu kan, fokus, kamu pasti bisa belajar dan menghafal. Karena fokus. Ini dia tidak terfokus pada dirimu. Karena apa? Dia lebih fokus pada yang lain. Ya. Jadi orang-orang yang tidak fokus pada dirimu ini adalah orang tidak pantas kepadamu, tidak pantas bersamamu. Kenapa? Dia hanya melihat dari jauhnya, dari sisi jauh, di mana kondisi kamu lagi baik atau buruk nih. Kalau baik ya saya dekat-dekat nanti gitu. Tetapi kalau buruk ya sudah, anggap aja saya nggak lihat kamu. Karena di sini ada beberapa orang yang memata-matai, di mana hanya mau melihat kondisi kamu apakah sudah baik atau buruk. Pada saat baik dia akan datang. Alasan berteman lah, alasan say hello lah, tanya kabar lah, ya. Tetapi kalau tidak, kamu lagi kondisinya tidak baik-baik saja, ya alasannya banyak. Sibuk, padahal nggak sibuk-sibuk amat. Presiden aja masih sesibuk-sibuknya dia masih bisa pergi ke kondangan, iya kan? Kondangannya siapa ya? Entah keluarganya, entah Rizky Febrian, ini contoh ya. Karena apa? Sesibuk-sibuknya kalau dia prioritas pasti dia akan meluangkan waktu. Nah ini orang sibuk aja masih bisa memprioritaskan apa yang harus dia lakukan, apalagi orang-orang biasa yang katanya sibuk padahal cuman omong doang. Karena dia tidak mau susah. Pada saat kamu lagi pusing ya, lagi stres, ya dia nggak mau ikut stres, nggak mau ikut pusing dari masalahmu. Makanya alasan sibuk. Karena apa? Dia tidak mau dipersulit. Dia hanya mau datang pada saat enaknya doang, ya. Berikut di sini Ten of Wands. Di sini ada perpindahan. Ya, perpindahan di sini adalah orang-orang yang perpindahan ini dalam artian gini, kehidupan yang tidak pasti ya. Kadang-kadang putus, kadang-kadang nyambung, ya, putus nyambung, ataupun bicara tentang LDR. Ya, nggak jelas, janji-janji palsu. Iya, nanti aku kawin dengan kamu, nikah ya, lamaran tahun depan, sampai tahun-tahun depannya nggak tahu sampai kapan. Jalani dulu. Jadi kalau ada kata-kata seperti gitu, ini orang-orang nggak pantas untukmu. Kenapa? Karena dia tidak memberikan kepastian kepada kamu. Ya, ini pesan semesta untukmu ya, lewat kartu. Ya. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Kalau kamu hidupmu mau berubah, berarti silahkan ada tindakan. Kalau cuma dengar doang ya hidupmu gak akan berubah. Sama seperti kita kan. Kalau kita belajar, kita tahu doang tapi tidak mau melaksanakan, ya kita duduk diam di tempat. Sama seperti kalau macam contoh, kalau kita gak kerja gak akan dapat uang. Walaupun kita tahu teori cara dapatkan uang tuh gimana. Tapi kalau tidak ada action ya percuma. Hidupmu akan begitu-begitu aja. Ya, jadi bicara ini ada orang putus nyambung, nggak jelas. Ya, bagaimana dia mau memimpin kamu atau mengarahkan hidup kamu ke
jenjang yang lebih serius kalau dirinya aja nggak beres, ya. Bingung, bimbang, ragu, tidak tegas pada pilihannya, ya, terombang-ambing di lautan, bingung tanpa arah, ya. Ataupun mungkin LDR, ya, kita nggak tahu di sana dia memberikan kamu harapan, di sana dia bermain api, mendua, ya. Ya, jadi seperti gitu, ya, memberikan harapan-harapan palsu yang nggak pasti. Jangan terlena, karena ingat waktu, tenaga, biaya, pikiran, semua itu nggak akan terulang. Jangan habiskan energi kamu dengan orang yang salah, ya. Kasihan dirimu, seperti gitu, ya. Oke, berikutnya di sini. Di sini ada demun, orang yang selalu membuatmu terluka dari secara mental, ya. Mungkin fisik enggak, wah dia sangat baik, ya. Ini orang manipulatif, ya, yang selalu menyalahkan, ya, selalu membuatmu takut, selalu membuatmu cemas. Seharusnya dia harus menguatkan, memberikan support. Ini hampir mirip seperti justice, ya, tapi kalau justice ini hanya mau menerima, ya, tetapi kalau di sini lebih menekan secara mental, demun, ya, seolah kamu baik-baik saja padahal tidak. Ya, kalau kita di dalam air, ini kan di dalam air, ya, dia lagi berenang, ya, seolah-olah biasa aja padahal kita tuh sesak nafas kalau di dalam air gitu. Jadi seperti gitu, ya, tidak kelihatan, ya, tetapi sesak. Kalau kita sesak nafas itu ataupun kondisinya secara tekanan secara mental itu kan kelihatan baik-baik saja, padahal kita sendiri yang rasa bahwa hidup kita ini nggak baik-baik saja, terutama dalam hal pikiran, ya. Bahkan ini bisa karena saking pikiran kita sakit fisik, ya. Dan itu yang terjadi. Padahal kalau seandainya kamu bahagia, nggak mungkin terjadi seperti gitu dari dirinya, ya. Dimana di sini, kalaupun kamu sakit, belum tentu dia akan merawat kamu. Kamu yang tertati-tati sendiri, harus bisa bangkit dari keterpurukanmu sendiri. Di sini ada keterpurukan keuangan, ada keterpurukan dari kesehatan, ya. Dia nggak mau tahu. Tapi kalau pakai bersama, bahagia bersama, silahkan dia datang gitu. Kamu welcome, tetapi pada saat kamu terpuruk, dia pergi. Ya, ataupun di sini maki-memaki, saling menyalahkan, ya. Tidak mau introspeksi diri, serasa diri paling benar, tidak mau minta maaf. Ini kan tekanan batin semua. Ya, seolah-olah dia merasa bahwa saya ini kayak biasa aja nih, padahal ini sesak nafas nih. Ya, kalau kita di dalam air coba, ya, paling cuma berapa detik aja kita masih bisa bertahan. Tetapi kalau tidak, ya kayak macam stres di dalam air gitu. Kita nggak bisa bernafas, dan itu yang terjadi. Seolah-olah kamu tuh kayak macam tanpa arah gitu kalau terkoneksi dengan orang ini, ya, tanpa arah, bingung. Mau maju salah, mundur pun salah. Ya, mau dilepas salah, mau digenggam juga salah. Ya. Jadi ini semesta mau sampaikan kepada kamu, dia sebenarnya tidak pantas untukmu. Semakin kamu genggam, semakin menderita kamu. Tapi ini kembali dari keputusan kalian. Di sini cuman saya mengarahkan dari sisi psikologis, ya, sesuai kartu tarot dan pesan semesta untukmu. Kalau kamu ada terjadi seperti gini, berarti ya kamu yang harus bisa mengambil langkah untuk hidupmu, bukan orang lain, ya. Tuhan itu kadang-kadang kita bilang gini, ya, Tuhan pasti akan mengabulkan semua doa-doaku. Oke. Tetapi kalau Tuhan tahu bahwa dia tidak pantas untukmu, Tuhan tuh akan lebih menjauhkan kamu dari dia, atau bikin kamu semakin menderita karenanya. Secara tidak langsung kamu harus sudah tahu bahwa oh ternyata Tuhan punya rencana itu, bahwa apa maksud Tuhan, ya, untuk rencana Tuhan untuk saya yang terbaik adalah saya mungkin harus keluar dari orang-orang toksik ini. Tapi kita nggak ngeh, kita tetap mau supaya dia berubah. Padahal untuk merubah seseorang, bukan kamu yang harus bisa merubahnya, tetapi dirinya yang mau berubah atau tidak. Ya. Kembali ke keputusan kalian. Jadi itu kembali ke kamu, ya, yang pastinya orang-orang yang begini itu tidak pantas untukmu. Karena orang-orang yang pantas untukmu adalah orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang yang bisa membuatmu bahagia, bukan malah membuatmu sedih, bukan malah membuatmu terluka dan mengabaikanmu, ya. Oke, berikutnya di sini ada Nine of Pentacles, bicara tentang orang yang mau pinjam-pinjam duit nih, ya. Dia nggak pantas untuk kamu. Kenapa? Karena saya merasakan di sini energinya mau apa ya? Kayak ibaratkan gini, orang yang tidak tahu diri,
ya. Sudah dikasih hati minta jantung, sudah dipinjamin nggak mau dikembalikan, ya. Pura-pura lupa, pura-pura lunas, berbagai alasan macam-macam, bahkan balik mengatur kamu, ya. Jadi orang-orang yang pinjam-pinjam duit atau pinjam-pinjam barang, ya kamu harus tegas sama dia, ya. Ini ada orang yang hanya mau duitnya aja, tidak mau, padahal dia sehat ya, kecuali kalau mungkin mereka sakit, ya. Untuk hutang bayar hutang. Nah, ini hati-hati, ya. Dia yang balik mengatur kamu pada saat penagihan, ya. Aduh, belum, bisa nggak saya bayar dulu besok, bisa nggak saya cicil, bisa nggak saya, dia yang balik mengatur, seolah-olah itu haknya dia, padahal itu hak kamu. Jadi orang-orang seperti gini tidak cocok untuk kamu. Walaupun mungkin saudara ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin sahabat juga yang kamu sudah anggap saudara, atau saudara sendiri yang malah jadi benalu, atau pasangan pinjam-pinjam, ya. Ujung-ujungnya kamu yang bayar angsurannya, ya. Nah, ini. Jadi orang-orang begini nih orang-orang nggak mau susah, malah dia mempersulit orang. Dia nggak mau susah tapi malah bikin susah orang. Nih, ya. Jadi orang-orang begini tuh nggak pantas untuk kamu, ya. Bukan kita bicara egois ya, ini untuk perlindungan diri. Ini semesta yang bilang, ya, bukan saya, dari kartu. Mengapa? Untuk supaya jiwamu dan fisikmu sehat. Makanya kita bergaul itu harus pilih-pilih. Bukan asal bergaul, ujung-ujungnya kita bergaul yang salah. Kedepannya ya, akhirnya kita stres sendiri. Karena pergaulan. Ya. Berikutnya di sini ada Eight of Pentacles, orang yang pemalas, ya. Jangan dekat-dekat dengan orang yang pemalas, entah pasanganmu, makan hati. Jangan dekat-dekat dengan orang yang pemalas, ya. Karena di sini banyak pasangan yang pemalas. Nah, ini. Jadi ataupun mungkin kondisinya kalau kamu mau bekerja sama dengan orang, ya jangan pemalas. Intinya semesta mau sampaikan jangan dekat-dekat dengan orang pemalas. Kenapa? Nanti kamu ikut mager, kamu ikut energinya, akhirnya kamu juga ikut mager, ikut jadi pemalas, ya. Cepat putus asa, cepat depresi, ya. Jadi orang-orang pemalas itu energinya tinggi, yang bisa akhirnya kita ikut seperti mereka, ya. Jadi jauh-jauhkan orang-orang pemalas dari dirimu, karena hidupmu akan miskin, ya. Mau hanya meminta, bukan memberi. Padahal supaya kamu diberkati, kamu harus memberi, supaya kamu mendapatkan, bukan hanya meminta. Ini kebanyakan banyak yang mau meminta, ya. Akhirnya ujung-ujungnya malas, memelihara kemalasannya, karena ada ini kok, ada itu kok, gampang. Akhirnya kamu ikut juga, mental pengemis, mental peminta-minta, gak mau berusaha, ya. Jadi seperti gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, orang-orang ini tidak cocok untukmu, tidak pantas untukmu, adalah orang-orang yang hanya mau menerima enaknya saja, tidak memprioritaskan kamu, tidak konsisten dengan ucapan, tidak ada kepastian, ya, menekan kamu secara fisik dan mental, orang yang suka pinjam-pinjam barang, ya, dan orang yang pemalas, ya. Hati-hati dengan orang-orang yang seperti begini, ya. Karena secara tidak langsung hidupmu bisa terpengaruh dan ikut, ya. Jadi kalau kamu sukses, fokus dan bergaulah dengan orang yang sukses, ya. Tetapi kalau kamu tidak mau sukses, ya bergaulah sembarang. Makanya orang-orang kaya, orang-orang sukses bergaulnya tuh pilih-pilih, iya kan? Dia tidak sembarang, karena energi bisa menular, sama seperti penyakit, ya. Tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate untuk kamu. Dan untuk koneksi inisial dan zodiaknya ya, kita lihat di sini. Saya mau ke inisial dulu. Oke, untuk inisial di sini ya, kamu terkoneksi dengan orang-orang yang mana di sini ada huruf D, huruf F, huruf L, ada E, Y, C, V, H, A, C, P, M, T, J, N, G, Q,
D, Z, S, dan L. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan D, F, L, E, Y, C, V, H, A, C, P, M, T, J, N, G, Q, D, Z, S, dan L. Oke, itu dari koneksi inisial. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Oke, dan untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Gemini, Virgo, ada Leo, ada juga Libra, Taurus, Scorpio, Capricorn, Aquarius, dan ada bintang Cancer. Jadi untuk koneksi di sini dari inisial, inisial sudah ya tadi. Dari zodiak ya. Di mana kamu terkoneksi dengan zodiak Gemini, Virgo, Leo, Libra, Taurus, Scorpio, Capricorn, Aquarius, dan Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.